Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema bahasa daerah yang hampir punah. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Joni selaku budayawan dan juga Kak Tami selaku guru ya, pengajar ya Mbak ya. Saya ingin kembali ke Pak Joni nih, melanjutkan apa yang kita bahas di segmen sebelumnya nih Pak. Ini pengamatan saya, apakah benar ketika dulu ya yang saya amati, banyak orang-orang daerah itu tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik misalnya, atau dia tidak bisa berbahasa asing, bahasa Inggris kurang fasih gitu kan. Jadi banyak orang tua yang mengajarkan anaknya bahasa Indonesia dari kecil gitu, bukan bahasa daerah. Nah ini apakah faktor yang mempengaruhi juga bahasa daerah ini hampir punah nih Pak? Itu sangat betul sekali, karena di pedalaman mereka para orang-orang tua itu banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia pada saat zaman dahulu, di zaman nenek moyang kita, sehingga mereka berusaha belajar dan belajar. Karena sayangnya kepada anak, maka ketika anaknya masih kecil dia mulai ajarkan sepengetahuan dia, walaupun dia saja belum pas berbahasa Indonesia, dia akan ajarkan sepengetahuan dia. Itu salah satu pemicu atau faktor berkurangnya penutur sejati. Jadi karena diajarkan dari kecil gitu ya Pak bahasa Indonesia. Padahal kan niatnya kalau dilihat nih sebenarnya baik juga kan. Ini kan bahasa Indonesia, bahasa persatuan disepakati dulu kan. Dulu disepakati sebagai bahasa persatuan, diajarkanlah supaya jangan sampai seperti orang tuanya gitu ya. Nggak bisa berbahasa Indonesia. Tapi ada efek buruk juga ternyata ya Pak ya. Gimana kalau Kak Tami menanggapinya Kak? Benar ya Bang ya, pada saat kita dulu waktu sekolah dulu ya, saat kita menggunakan bahasa daerah, kata bu gurunya dulu gak usah pakai bahasa daerah gitu kan, bahasa Indonesia gitu kan ya, jadi inget nih kebetulan kan. Nah sekarang malah sebaliknya gitu kan, karena apa? Karena saya selaku guru pun terasa sangat berbeda gitu kan, ketika anak-anak itu tidak bisa menggunakan bahasa daerahnya masing-masing gitu. Nah makanya sekarang ini sejak adanya seri Merdeka Belajar di 17 itu ada program revitalisasi bahasa daerah gitu ya. Supaya berimbang. Iya betul. Nah jadi ke pelajarnya sekarang ini, ke guru-gurunya juga harus ada pengimbasan bahasa daerah, dihidupkanlah kembali, direvitalisasi lagi. Nah apalagi sekarang ada yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ya, ada Trigatra Bahasa ya, itu utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah, kemudian ada lagi kuasai bahasa asing. Nah sekarang yang kita hidupkan adalah kembali dari lestarikan bahasa daerah itu gitu. Oke, ini saya ingin mendengar pendapat Kak Tami nih, secara pribadi saja nggak apa-apa sih Mbak. Jadi kan gini Mbak, banyak orang tua tuh yang mengajarkan dari awal anaknya bahkan berbahasa Inggris dulu. Betul. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia jarang sekali berbahasa Indonesia, dengan tujuan supaya anaknya nanti suatu saat itu bisa bisa membaur dengan yang lain, bisa lebih daripada yang lain gitu ya. Kalau Mbak sendiri menilai itu seperti apa Pak? Apakah ini langkah yang baik, apakah ini langkah yang tepat? Karena Mbak, kalau saya lihat juga ketika diajarkan bahasa Indonesia dari bahasa daerah dari awal, banyak yang kesulitan ketika ingin belajar bahasa asing ataupun bahasa Indonesia. Iya, kalau saya pribadi ya Bang, itu tidak masalah sebetulnya ya kan, adanya mereka menguasai bahasa asing, apalagi sekarang sudah zaman globalisasi dan teknologi seperti sekarang ini. Nah itu nggak masalah, tapi kita padukan bahasa Indonesianya juga kita pelajari. Selain ada guru mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada lagi guru mata pelajaran muatan lokal. Itu biasanya di muatan lokal itu ada guru bahasa daerahnya. Nah di situ kan anak-anak bisa pelajaran di sekolah, ya kan? Ini yang sebelumnya belum ada di kurikulum gitu ya, Mbak? Ya, sekarang sudah dimasukkan, Bang. Ya, mulai dari tingkat TK sampai SMA, itu muatan lokalnya berbeda-beda, ya kan? Ada kalau di Rejang mungkin aksara Kaganga dari dulu, ya kan? Dulu kan lama punah nih, sekarang dihidupkan lagi, gitu kan? Ada mungkin
mendongeng ataupun bercerita. Kalau kami di TK itu berceritanya menggunakan bahasa daerah, terutama saya selaku guru kelas gitu. Pak. Jadi diselipkan gitu ya Mbak di pelajarannya. semaksimal mungkin itu harus berimbang dia di tiap kesempatan, dia di tiap momen akademis baik di kelas ataupun di luar kelas. Betul. Berusaha mungkin diimbangi ya Mbak, Iya, antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, Bahasa asing. bahasa asing juga. Betul, Bang. Jadi kompleks sekali nih ya Mbak. Banyak kerja guru sekarang ini. Iya makin kompleks. Berarti harus bisa semua bahasa nih guru. Betul, Bang. Oke, saya ingin ke Pak Joni Pak, gimana pandangannya Pak? Karena kan banyak orang tua nih ngajarin duluan bahasa Inggris duluan, bahkan dari baru lahir nih Pak diajarin bahasa Inggris, ayo sit down katanya, bukan duduk lagi nih Pak. Betul. Supaya anaknya bisa bersaing nanti di era globalisasi ini. Kalau pandangan Bapak seperti apa tuh Pak? Kalau menurut saya itu seperti katanya Mbak Tami itu sangat bagus ketika itu ada keseimbangan. Seperti kita slogankan ya, utamakan bahasa Indonesia. Kuasai bahasa asing dan lestarikan bahasa ibu, yaitu bahasa daerah. Kita lestarikan. Walaupun kita mengajarkan itu bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, setiap hari anak-anak itu dalam pergaulan pertumbuhan anak itu sendiri sehari-hari berbahasa Indonesia, sudah barang tentu dia bisa berbahasa Indonesia nantinya. Seperti di sekolah itu menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi untuk melestarikan bahasa ibu seharusnya selaku orang tua ketika saat di rumah itu diajarkan sekali-sekali itu bahasa ibu. Oke, berarti Kalau sama sekali tidak di pergaulannya pertumbuhan anak itu setiap harinya itu bahasa Indonesia, di sekolah dia bahasa Indonesia, di rumah dia akan belajar dengan orang tuanya itu bahasa asing, misal bahasa Inggris, maka sampai saat kapan dia bisa berbahasa daerah? Tidak ada kesempatan dia untuk belajar. sebenarnya berarti saya simpulkan seperti ini. Sebenarnya nggak ada masalah mau langsung dari kecil diajarkan bahasa Inggris pun nggak jadi masalah ya Pak. Yang penting jangan sampai lupa bahasa daerah. Bahasa ibu. Ini yang sangat penting. Oke, berarti ini singkat saja Pak. Sebagai sebuah pesan juga kepada masyarakat dan juga pemirsa TVRI Bengkulu. Kapan kita harus menggunakan bahasa daerah? Kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia? Kapan kita harus menggunakan bahasa asing? Versi Pak Joni. Ini Karena kalau nggak disederhanakan ini kadang-kadang sulit lagi ditafsirkan oleh masyarakat kita kan. Ya betul. Kalau menurut saya, ketika kita di rumah itu bercengkramalah dengan anak-anak itu mulai dari kecil, usahakan belajar bahasa daerah walaupun hanya sedikit waktu, terkadang karena kesibukan sedikit waktu. Satu gunakan bahasa daerah di rumah ya Pak ya? Iya. Misalnya sedang di kantor atau di sekolah itu sudah barang tentu kita berbahasa Indonesia. Nah ketika kita ada hal-hal yang karena di daerah kita ini belum terlalu banyak orang asing, ya mungkin ketika kita berjumpa kepada orang asing atau di saat-saat yang lain kita menggunakan bahasa asing. Jadi harus ada keseimbangan. Bahasa asing kita sangat perlu. Untuk wawasan, untuk perjalanan, untuk kehidupan kita. Bahasa Indonesia kita sangat perlu. Bahasa daerah ini salah satu namanya kekayaan adalah negara kita Indonesia ini beragam suku dan bahasa. Maka ketika bahasa ibu itu punah, maka kita akan kehilangan kekayaan kita sendiri. Identitas kita hilang, identitas. Bahasa itu adalah identitas. Ketika kehilangan bahasa, suku dan budaya, itu kan kehilangan. Ketika misalnya ini saya sendiri orang Rejang, ketika saya orang Rejang, saya tidak bisa berbahasa Rejang, di mana letak Rejangnya saya? Betul. Tidak ada lagi. Berarti saya ini bukan orang Rejang lagi kalau tidak bisa berbahasa Jadi kalau Rejang. ditanya Rejang itu seperti apa, kita juga nggak bisa menjelaskan ya Pak? Menjelaskan ya. Bertutur saja sudah Tidak kebingungan. bisa. Jadi kita akan kehilangan jati diri, kita akan kehilangan identitas ketika kita tidak bisa berbahasa ibu kita sendiri. Oke, ini satu poin yang sangat menarik gitu ya. Jadi ketika kita ditanyakan identitas kita sebagai apa, kemudian juga latar belakang kesukuan kita seperti apa, ketika kita mampu menjawab tapi tidak bisa menuturkannya, ini jadi satu hal yang cukup aneh. Cukup aneh. Kalau kata Mi gimana Pak? Kalau selaku guru ya di sini ya Bang ya, jadi untuk guru itu kan terutama ada mata pelajarannya sendiri-sendiri. Nah jadi kalau bahasa Indonesia ya gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau misalnya di sekolahnya ada bahasa asing, entah itu Mandarin, entah itu bahasa Spanyol atau bahasa Inggris, ya mereka belajar menggunakan bahasanya masing-masing gitu kan. Bahasa asingnya entah Jerman dan sebagainya. Nah kalau untuk bahasa ibu tadi, kita bisa selain di guru-guru tersebut itu ya, kita bisa menggunakan bahasa daerah kita gitu. Nah jadi bebas lah kalau di sekolah gitu ya. Mungkin setelah jam mata pelajaran
kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak menggunakan dialek bahasa daerah kita masing-masing gitu. Jadi Oke. fleksibel sih Bang, sebetulnya penggunaan bahasa daerah itu fleksibel kalau di sekolah. Oke, jadi fleksibel, yang penting kita tetap ingat jangan Betul. sampai identitas bangsa, identitas Iya. daerah ini sampai hilang karena kita tidak mengembangkannya. Karena Iya. tidak dipergunakan lagi oleh anak cucu kita nantinya. Betul Sangat penting sekali. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan melanjutkan di segmen berikutnya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.